Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal pembahasan dan triknya untuk pilihan ganda ASTS Matematika kelas 7 semester 1. Oke, baik, langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu tentang bilangan bulat ya. Bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan bulat. Yang merupakan bilangan bulat tapi kecuali bilangan bulat itu sendiri merupakan bilangan yang utuh ya. Maksudnya utuh itu yang bukan termasuk desimal, bukan termasuk pecahan, bukan termasuk rasional maupun irasional. Yang utuh, yang cuma terdiri dari bilangan bulat positif maupun negatif. Jadi yang bukan adalah yang B, karena yang B itu termasuk bilangan desimal, ada komanya begitu. Yang C sama D itu bilangan bulat positif, dan yang A itu bilangan bulat negatif karena ada tanda negatifnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, pesawat terbang ketinggiannya itu 2500 kaki lambangnya. Nah, dibayangin ya, ketinggian 2500 kaki berarti kan 2500 kaki di atas permukaan tanah ya, permukaan bumi. Jadi otomatis nilainya adalah positif 2500. Nah, sementara kalau misalkan di bawah permukaan tanah itu tandanya adalah negatif, misal kedalaman kapal selam atau kedalaman ikan gitu. Oke, soal selanjutnya. Nah, selisih suhu di dalam ruangan itu 5 derajat Celcius ya, itu selisihnya, perhatikan soalnya itu selisihnya. Nah, yang diketahui lagi itu ada suhu di luar itu 28 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu suhu dalam, berarti suhu di dalam adalah 28 derajat dikurangi titik-titik, kok hasilnya 5. Berarti otomatis bisa ditulis juga 28 kurangi 5 sama dengan 23. Nah, jawabannya adalah 23 derajat Celcius. Itu suhu di dalam ruangan. Soal berikutnya, garis bilangan yang menunjukkan bilangan bulat negatif 5. Nah, untuk yang garis 1 itu panah 1 berarti menunjukkan 5 langkah kiri ya, berarti negatif 5, berhenti di angka negatif 5. Nah, berarti 5 ke kiri negatif 5. Nah, sementara yang panah 2 itu berhentinya di negatif 6. Nah, di negatif 6. Oke. Untuk panah yang ketiga itu berhentinya ke kanan 5 langkah, berarti berarti positif 5. Dan untuk yang panah keempat itu berhenti di angka 5 juga, jadi keduanya itu sama. Nah, untuk bilangan bulat negatif 5 berarti adalah otomatis yang satu. Di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan desimal, ingat ya, bilangan desimal berarti ada komanya, ada tanda koma itu ya seperti itu. Berarti otomatis yang B ya, yang ada komanya sendirian ya. Yang A itu merupakan persen. Yang C sama D itu bilangan bulat ya, positif duanya. Oke, soal berikutnya, bilangan 7/8 jika dituliskan dalam bentuk pecahan desimal. Bentuk desimal ya, 7/8 itu caranya bisa dibuat. Kalau dari pecahan ke bawah desimal itu caranya itu dibuat pecahan menyebutnya itu menjadi persepuluhan, kalau enggak per seratusan, kalau enggak per seribuan. Nah, agar bisa dibagi seribuan. Oke. Nah, untuk
angka 8 itu penyebutnya kan 8 ya, berarti bisanya dibuat per seribuan kan. Nah 8 kali berapa yang 1000, berarti 8 kali 125, yang pembilangnya juga otomatis dikalikan 125, jadi 7 kali 125, hasilnya itu 875 per 1000. Nah kalau dibuat desimal berarti 0,875, karena per 1000 itu adalah 3 angka di belakang koma. Nah cara selain itu juga bisa dengan menggunakan porogapit. Porogapit itu pembagian antara pembilang dan penyebut. Berarti kan 7 per 8 itu 7 dibagi 8 kan. 7 bagi 8 itu 70, bagi 8 kan 8. Nah 8 kali 8 64 dikurangi 60. 60 bagi 8 itu 7. 7 kali 8 adalah 50. 40 bagi 8 itu ada 5. Hasilnya sama ya, 0,875. Oke, berikutnya mengurutkan bilangan desimal. Oke, bilangan desimal semua ini ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah kalau mengurutkan bilangan desimal itu perlu diperhatikan untuk ini angka di depannya, di depan koma, angka di depan koma kan ada tuh 17, 0, 7, 0, 0 dan 0. Kalau angkanya sudah sama, maka perhatikan angka belakangnya. Belakang angka 0, itu berapa. Nah itu urutannya tetap seperti bilangan bulat biasa, 1, 2, 3, makin ke kanan itu makin besar. Nah oke, berarti dari bilangan tersebut urutannya adalah dari 0,32, terus ada 0,343, terus ada lagi 0,433, terus 0,6, lagi 7,82, 826, terus nah yang tadi 17,235. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Nah selanjutnya untuk ini masih tentang pecahan. Nah untuk posisi bilangan pecahan 2/5 dan 4/5. Nah penyebutnya sama-sama 5 ya, berarti kan sama aja. Untuk 1 itu nilainya itu 5/5 ya, berarti di antara 0 sampai 1 itu ada angka 1/5, 2/5, 3/5 dan 4/5. Jadi urutannya yang tepat adalah yang A. Yang B itu enggak sesuai ya, setelah angka 0 harusnya kan 1/5, setelah 1/5 adalah 2/5. Nah 2/5 nya malah di angka 3. Yang C juga salah, yang D juga salah, jawabannya ya. Soal berikutnya yaitu tentang pesawat terbang, 2 buah pesawat ya. Pesawat yang pertama itu 3.500 kaki di atas permukaan tanah, yang kedua itu 42.680 kaki. Jadi yang ditanyakan selisih ya, selisih berarti pengurangan antara kedua bilangan. Pengurangan dari 42.680 dikurangi 32.500. Nah hasilnya berarti 10.180 kaki yang D ya. Untuk selanjutnya yaitu ini untuk perkalian dan pembagian bilangan bulan. Nah kalau ada perkalian dan pembagian dalam satu soal, karena sama-sama kuat, jadi yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri dulu, yang paling kiri dulu. Oke, jadi dari soal tersebut
negatif 91 dibagi negatif 13, 91 dibagi 13 adalah jawabannya 7. Nah, karena negatif bagi positif adalah negatif bagi negatif adalah positif. Jadi 7 kali 87 itu adalah hasilnya 809. Begitu. Nah, yang kedua hasil dari yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. 98 ditambah negatif 27 berarti kan 98 dikurangi 27 gitu kan. Nah, dikurangi, nah itu di belakang ada negatif ketemu negatif 24 ya kan, jadinya positif 24. 98 dikurangi 27 itu 71 ditambah 24 itu terus dibagi 5. Nah, 74 tambah 20 71 ditambah 24 itu 105 kan ya. 105 bukan 105, 95, iya kan. 71 ditambah 24 adalah 95 ya. 95 dibagi 5 adalah 19. Oke, jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, Pak Budi dan Pak Tony petani sayur. Pak Budi memanen sayur 6 hari sekali. Pak Tony memanen sayur 20 hari sekali. Nah, yang ditanyakan itu memanen sayur bersamaan lagi berarti kan KPK ya, kata kunci KPK ya. KPK ya, bersama-sama, bertemu lagi. Nah, berarti KPK antara 8 dan 20. Menggunakan pohon faktor boleh. 8 itu dibagi 2 dapatnya 4, 4 dibagi 2 dapatnya 2. Terus 20 dibagi 2 dapatnya 10, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Jadi 8 itu 2 pangkat 3 dan 20 itu 2 kuadrat kali 5 ya. Nah, KPK-nya berarti kan yang sama dulu, terus pangkatnya yang paling tinggi adalah 2 pangkat 3 kali yang berbeda juga ditulis 5. 8 kali 5 adalah 40 hari. 40 hari setelahnya. Itu yang D. Oke. Soal yang berikutnya. Oke, untuk penjumlahan desimal dan pecahan ya. Nah, pecahannya itu diubah dulu menjadi desimal. Caranya itu dibuat ke persepuluhan terdekat. Nah, berarti 2 kali 5 kan, biar persepuluh kan. Pembilangnya juga dikali 5. Nah, 5 per 10 berarti 0,5. Setengah itu nilainya 0,5. Berarti untuk 0,375 ditambah 0,5 itu hasilnya yang menjumlahkan desimal itu diurutkan komanya ya. Jadi hasilnya 0,875 yang diurutkan komanya sejajar. Soal berikutnya, pecahan yang senilai dengan 3/5. Nah, untuk mencari pecahan senilai ya, untuk pecahan senilai itu dari pembilang dan penyebutnya itu dikali bilangan yang sama atau dibagi bilangan yang sama. Nah, kalau duduk 3/5 itu misalkan dikalikan 2 berarti kan 6/10 ya. 3/5 dikalikan 3 sama-sama dikalikan 3 berarti 9/15. Nah, jawabannya ada 6/10. Oke, selanjutnya. Jadi akan memagari kebun binatangnya dengan besi tingginya 1,5 meter ya. Terus panjang besinya itu 48,5 meter, maka akan habis berapa tiangnya. Nah, berarti 46,5 dibagi 1,5 berapa? 46,5 itu kalau diubah ke pecahan biasa adalah 93/2 dikali 1,5 kan 3/2 ya.
karena pembagian jadi dibalik 2/3. Nah 93 dibagi 3 itu 31, 24, tinggal 31, hasilnya 31. Nah yang C berarti ya. Oke, selesai pembahasan kita sampai sini dulu. Nanti dilanjut di part 2 nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.